Ketua Ikatan Pedagang Pasar Baru Karawang, Asep Kurniawan, menyambut baik pernyataan Bupati Karawang, Aep Saepuloh, yang tidak menginginkan Pasar Baru Karawang dibangun dengan sistem Build, Operate, and Transfer, BOT. Pihaknya sangat antusias dengan apa yang akan dilakukan Bupati Karawang terhadap pasar yang menjadi tempat para pedagang di Karawang ini mengais rezeki. Ini adalah cita-cita para pedagang Pasar Baru Karawang, sebab beberapa waktu lalu, saat di-BOT-kan oleh Pemkab Karawang, yang bekerja sama dengan PT Panglima Capital Itkoni tidak berjalan dengan baik, banyak pedagang yang dirugikan. Lebih jauh ia mengatakan dengan melakukan BOT terhadap sejumlah pasar di Karawang, tidak ada kerjasama yang berjalan dengan baik selama ini. Persoalan salahnya di mana? Ini kan hanya Pemda yang mengetahui. Dari Pasar Cikampek 1, Pasar Johar sampai dengan Pasar Rengas Dengklok, tapi saat BOT terjadi yang selalu menjadi korban itu para pedagang. BOT selama ini, ia melihat tidak menguntungkan untuk Pemkab Karawang dan masyarakat pedagang di pasar-pasar tersebut. BOT ini tidak mampu menambah pendapatan asli daerah secara signifikan. Pihak ketiga atau pengembang, dalam BOT di sejumlah pasar selalu lalai, dalam memenuhi kewajibannya, membayar retribusi kepada Pemda sehingga, menjadi temuan BPKRI akhir-akhir ini. Para pedagang Pasar Baru Karawang sangat antusias, sepakat dan sangat bergembira dengan pernyataan Bupati, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Untuk tentu saja saya sangat merespon. Jadi saya selaku Ketua Ikatan Pedagang Pasar Baru Karawang merespon pernyataan Pak Bupati Karawang yang menyatakan bahwa Pasar Baru Karawang tidak akan dibelanjakan dan dibangun oleh Pemda sendiri, artinya menggunakan APBD Pemda Kabupaten Karawang. Kami itu sengaja pedagang itu sangat setuju dan berantusias merespon positif daripada pernyataan Bupati ini. Jadi betul-betul bahwa Bupati itu memperhatikan situasi dan kondisi para pelaku ekonomi kecil dan menengah, terutama para pedagang Pasar Baru Karawang ini. Yang kedua, mungkin selama ini Pemda Karawang trauma dengan sistem BOT yang terjadi saat ini, gitu kan. Karena sampai saat ini saya perhatikan bahwa pasar yang di BOT kan tidak ada sebuah keuntungan yang positif. Kemudian ada sebuah kemajuan yang sangat signifikan, baik dari pengelolaan sampai kepada peningkatan PAD Kabupaten Karawang. Ini menjadi sebuah persoalan bagi masyarakat Karawang juga Pemda Karawang. Dan saya lihat bahwa kalau BOT terjadi selama ini yang ada di Karawang itu adalah pedagang selalu jadi korban. Kenapa pedagang jadi korban? Sebab setiap BOT terjadi, pedagang tidak ditempatkan sebagai subjek di dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan pihak Pemda. Seharusnya pedagang ini menjadi subjek, dilibatkan mulai dari pra perjanjian kerjasama sampai di dalam perjanjian kerjasama, sehingga pedagang itu punya peran, hak dan kewajiban itu tercakup dan termaktub di dalam PKS. Nah, selama ini tidak ada yang saya perhatikan, sehingga di berbagai pasar yang di Kabupaten Karawang, yang pasar BOT kan, pedagang selalu menjadi korban dan selalu tertindas. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi Pemda Karawang bahwa dengan sistem BOT ini kesalahannya bukan pada persoalan sistem BOT-nya yang saya perhatikan, tetapi pelaksanaan dan juga perjanjian kerjasama yang tidak pernah diperhatikan sistem menyeluruh oleh pihak Pemda, gitu kan. Sebab saya beberapa kali di beberapa pasar yang ada di Jawa Barat, ada banyak pasar di BOT kan dikelola oleh perusahaan swasta itu maju, karena memang BOT ini sebenarnya kalau dijalankan secara benar itu menguntungkan baik para pedagang juga Pemda. Tapi mungkin pelaksanaan di Karawang ini tidak berjalan baik sesuai dengan aturan, ya kan, sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Saya perhatikan banyak juga perusahaan
yang mengelola pasar di berbagai daerah, kayak di Bandung ada sekitar 13 pasar yang dikelola oleh swasta dengan sistem BOT, kemudian di Bekasi, Tangerang, Depok ada semua, tapi semua maju. Karena yang mengelola dan membangun pasar itu adalah perusahaan yang layak di bidang pasar. Dia paham kartu listrik, kemudian perilaku para pedagang, kemudian dia juga ke Pemda sangat menghargai gitu kan, dan mereka itu kontribusi ke Pemda bagus gitu kan. Dan regulasi untuk BOT tidak selamanya bahwa Pemda memberikan pengelolaan itu kepada perusahaan pemenang pemenang lelang dan juga pengelola BOT ini adalah sampai 30 enggak.